Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Saya berdoa dan saya berharap hari ini Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Tetap semangat, tetap penuh dengan sukacita, tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman dan jaga imun, dan mematuhi himbauan dari pemerintah di dalam masa PPKM pada saat ini. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini berada yang bisa menyaksikan siaran renungan ibadah pada pagi hari ini, sekali lagi saya menyapa untuk kita semuanya. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan menggumuli kebenaran firman Tuhan sebagai dasar di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Walaupun saat ini kita belum bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama di gedung gereja oleh karena pandemi, dan kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari saya memberikan kepada kita waktu untuk kita mengambil saat teduh sejenak, untuk kita merenungkan dan mensyukuri akan segala berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, hidup kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu melalui siaran ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Biarlah semangat kami tetap menyala, walaupun kami saat ini belum bisa beribadah secara bersama-sama di gedung gereja. Namun kami tetap memiliki semangat untuk terus beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari di pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan sebagai dasar di dalam perenungan ibadah kita di pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari sebelum kita bersama-sama menggumuli dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, minta berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang kami boleh alami dan rasakan di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang selalu baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini kami masih boleh beribadah, walaupun saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan yang sudah kami baca di pagi hari ini, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh mengerti dan memahami, serta boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan berkenan memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi semua Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang bisa menyaksikan siaran pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya menyapa untuk kita semuanya. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat, tetap penuh dengan sukacita. Haleluya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan judul yaitu menjadi sesama manusia bagi yang lain. Sekali lagi, menjadi sesama manusia bagi yang lain. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tindakan menolong itu menjadi pekerjaan yang mudah kita lakukan, tetapi juga dapat menjadi pekerjaan yang sulit untuk kita lakukan. Kenapa demikian? Pekerjaan menolong itu akan mudah kita lakukan jikalau kita menolong orang yang kita kenal. Contohnya orang tua kita, kakak, adik, saudara, teman kita. Itu akan sangat mudah bagi kita untuk bisa menolongnya. Namun pekerjaan menolong itu akan menjadi sangat sulit kita lakukan ketika kita mau menolong orang yang tidak kita kenal. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan ada banyak pertimbangan sebelum kita melakukan untuk menolong orang yang tidak kita kenal itu. Misalnya, apakah dia orang yang baik atau orang yang jahat? Apakah dia mau menerima pertolongan saya atau tidak? Dan semakin banyak pertimbangan yang akhirnya membuat kita tidak jadi untuk menolong. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita merenungkan di dalam pembacaan kita tadi, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, di sana dikisahkan ada seorang yang dirampok habis-habisan dan dipukul sampai setengah mati. Setelah itu ia ditinggal di pinggir jalan. Orang itu memerlukan pertolongan, tetapi siapa yang mau menolong dia? Daerah itu merupakan daerah yang berbahaya dan rawan, banyak penyamun atau banyak perampok, sehingga membuat orang yang berkeinginan untuk menolong harus berpikir 2 kali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kebetulan di saat itu lewat seorang imam. Tetapi apa yang dia lakukan? Ia hanya melihat dan menghindar
dan meneruskan perjalanannya. Ia lebih penting menjaga kekudusan supaya ia tetap berhak melayani di bait Allah. Jikalau kita bisa membaca, membandingkan di dalam kitab Bilangan pasal 19 ayat yang ke-11. Di sana dikisahkan tentang bagaimana aturan-aturan seorang imam di dalam dia bertugas melayani di bait Allah, di mana dia harus benar-benar menjaga kekudusan hidupnya, tidak boleh najis, tidak boleh bersentuhan dengan orang yang meninggal atau orang yang sekarat. Kemudian lewat juga seorang Lewi, ternyata ia pun melakukan hal yang sama. Ia hanya melihat, dia menghindar dan meneruskan perjalanannya karena ia tidak mau mengambil resiko untuk menolong orang lain yang tidak dikenalnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu datanglah seorang Samaria. Pada waktu itu orang Samaria adalah seorang atau golongan yang dianggap sebagai orang yang najis, dijauhi atau tidak dianggap, bahkan dimusuhi oleh orang Yahudi. Tetapi ternyata orang yang dianggap najis dan dimusuhi inilah yang mau peduli dan menolong orang yang terluka karena dirampok habis-habisan itu. Orang Samaria ini mau menolong orang yang dirampok itu sampai tuntas. Ia diobati dan dibawa ke penginapan. Bahkan semua biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh orang Samaria ini. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pertanyaannya adalah, mengapa orang Samaria yang dianggap najis dan dianggap sebagai musuh mau menolong orang yang tidak dikenalnya? Jawabannya ialah karena orang Samaria ini menganggap orang yang tidak ia kenal pun sebagai sesamanya. Orang yang tidak ia kenal pun sebagai sesamanya, sebagai saudaranya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, inilah kasih Allah. Kasih yang membuat kita peduli kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kita mau menolong dia di saat dia membutuhkan pertolongan. Kasih itu harus membuahkan iman, dan mustahil kalau iman itu tidak membuahkan kasih. Dengan tidak ada kasih, maka iman itu bukanlah iman sejatinya. Iman menjadi nyata dan kelihatan bila berhadapan dengan yang lain, serta dalam tindakan yang nyata. Iman dan kasih harus terwujud dalam tindakan yang nyata. Bapak, Ibu yang terkasih, dalam konteks ini, orang Samaria ini, dia memiliki iman, dia memiliki kasih. Dia tidak memandang resiko yang akan dihadapi, dia tidak memandang siapa yang dia tolong, tetapi dia tergerak oleh belas kasihan. Rasa kemanusiaannya yang membuat dia, yang mendorong dia untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita akan belajar. Mari kita belajar dari orang Samaria yang bermurah hati ini, yang tidak memandang siapa yang dia tolong. Dia mau menolong dengan tulus, dia mau menolong dengan sepenuh hati, dia mau menolong dengan tuntas, tidak setengah-setengah. Ini menunjukkan kasihnya kepada sesama. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini, kasih yang nyata sangat dibutuhkan. Apalagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk kita melakukan kasih dalam tindakan yang nyata. Tidak hanya sebatas omongan, tetapi sungguh dipraktekkan di dalam tindakan yang nyata. Terlebih di situasi pandemi sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Jikalau kita bisa menolong mereka, tidak ada salahnya untuk kita menolong mereka, tentunya dengan mematuhi aturan dan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah. Apa yang mereka butuhkan, misalnya kebutuhan logistik, kebutuhan makanan, kebutuhan masker, kebutuhan vitamin, dan lain sebagainya. Jikalau kita bisa menolong mereka,
Mari kita mau menolong mereka. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ada sebuah ilustrasi tentang cerita emas dan tanah. Suatu kali emas dan tanah bercakap-cakap. Ceritanya ini emas dan tanah bisa ngomong, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Emas berkata kepada tanah demikian, "Hai tanah, coba kamu lihat dirimu, suram dan lemah, jelek. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku?" Kata si emas kepada tanah. "Apakah engkau berharga seperti aku?" Si emas menyombongkan dirinya. Lalu tanah menggelengkan kepala dan berkata kepada emas, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Aku bisa menumbuhkan rumput dan pohon. Aku bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa?" Kata si tanah kepada emas itu. Lalu emas pun terdiam 1000 bahasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini banyak orang yang seperti emas. Dia berharga, menyilaukan, dia bernilai, tetapi tidak bermanfaat bagi sesamanya. Sukses dalam karir atau pekerjaan, memiliki paras yang cantik atau tampan, namun sukar membantu sesama, apalagi peduli dan memiliki belas kasihan. Tetapi ada juga yang seperti tanah, posisinya biasa saja, orangnya sederhana, bersahaja, suka menolong dan siap membantu bagi yang memerlukan pertolongan. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya hidup kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai atau berguna. Apalah gunanya kesuksesan, apalah gunanya kekayaan, apalah gunanya kepintaran, bila semuanya itu tidak membawa manfaat bagi orang lain dan bagi kita, bagi keluarga kita. Apakah artinya kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan pertolongan? Apalah artinya kepintaran bila tidak memberi inspirasi bagi sekeliling kita? Karena hidup adalah proses. Ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Saudara, dari kisah ilustrasi emas dan tanah ini, mari kita tetap memiliki semangat untuk berbagi, untuk menjadi berkat. Mari kita tetap memiliki semangat untuk kita berguna, menolong bagi sesama kita, walaupun mungkin itu dipandang sebelah mata. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari di pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita bisa mewujudkan kasih yang nyata kepada sesama kita. Kasih yang nyata melalui tindakan kita. Terlebih di tengah situasi dan pergumulan yang saat ini tidak mudah. Apakah kita menyerah dan menghindar atau beralasan seperti orang Lewi dan imam tadi? Apakah kita menyerah dan beralasan untuk menjadi sesama bagi yang lain? Orang Samaria yang murah hati memberikan contoh dan teladan bagi kita untuk berani bertindak dan menolong bagi yang membutuhkan pertolongan, sekalipun ia tidak mengenal siapa yang dia tolong. Jika kita bandingkan di dalam kitab Kolose pasal pertama, ayat pertama sampai ayat 12, di sana kita bisa belajar dari Rasul Paulus dalam keterbatasan geraknya, oleh karena berada di dalam penjara ketika dia melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil. Namun Rasul Paulus tidak patah semangat. Dia tetap memiliki kerinduan untuk mewujudkan kasih yang nyata dengan cara menaikkan doa syafaat, berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Kolose, berdoa bagi jemaat Tuhan yang dia layani,
Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apa tindakan kita ketika kita mendengar saudara kita membutuhkan pertolongan? Apa respon kita di tengah situasi yang sulit hari-hari ini? Apakah kita sudah menjadi sesama manusia bagi yang lain? Ataukah kita hanya egois, mementingkan, memikirkan diri kita sendiri dan tidak peduli dengan sesama kita? Pagi hari ini kita diingatkan, firman Tuhan menegur dan mengingatkan kita untuk kita memiliki kasih yang nyata, kasih yang tulus, kasih yang menolong tanpa memandang siapa yang kita tolong, kasih yang mau berkorban, kasih yang menolong sampai tuntas. Dan itulah kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Maukah kita meneladani kasih itu? Maukah kita memiliki kemurahan hati menolong bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kita? Tetap semangat Bapak Ibu, dan tetaplah menabur kasih dan kebaikan bagi semua orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua, memampukan kita untuk melakukan kasih yang nyata kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kebenaran firman-Mu sudah kami renungkan pagi hari ini, yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kami supaya kami memiliki kasih yang nyata, kasih yang murah hati, kasih yang tidak memandang siapa yang kami tolong, tetapi kasih yang mau tulus berkorban, menolong dengan tuntas kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Ajari kami untuk kami boleh memiliki kasih Kristus, dan ajari kami Tuhan untuk kami boleh menjadi sesama manusia bagi yang lain. Untuk kami tidak hanya egois memikirkan diri kami sendiri, tetapi juga kami mau peduli memikirkan orang-orang lain, saudara-saudara kami yang lain yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, pakailah kami untuk boleh menjadi saluran berkat, karena kami merasakan Tuhan sudah menolong dan memberkati kami, dan biarlah hidup kami pun boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di GTJ Torejo, dan juga semua jemaat Bapak Ibu dan Saudara yang bisa menyaksikan renungan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerjakan dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau angkat kedua belah tangan kami dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus kiranya senantiasa memelihara dan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulai dari saat pagi hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, demikian perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Jikalau Bapak Ibu diberkati melalui siaran ibadah kami pada pagi hari ini, saudara bisa mendukung kami dengan menekan tombol subscribe. Dan jikalau Bapak Ibu diberkati dan ingin berbagi berkat, ingin memberikan persembahan kepada jemaat Tuhan yang ada di GTJ Torejo, khususnya juga bagi Bapak Ibu jemaat GTJ Torejo yang berada di luar kota, yang belum bisa untuk mengikuti ibadah secara bersama-sama dan mau memberikan persembahannya, bisa mengirimkan persembahannya melalui transfer ke rekening gereja yang akan tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan tetap jaga iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.